Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini cuaca sangat mendukung ya. Dan alhamdulillah Mbak Uli bisa silaturahmi dengan tokoh Muratara ini teman-teman. Jadi ini weekend, tapi kita sengaja mengambil schedule padatnya Pak Herman Samsiar. Beliau adalah Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Musirawas Utara atau Muratara Provinsi Sumatera Selatan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, masih fresh ya pagi-pagi. Alhamdulillah, pagi hari ini kita pengennya berbincang santai-santai aja. Tapi kalau nanti ternyata Kak Hermansyah berbagi yang sedikit kenceng nggak apa-apa ya. Jadi pemirsa bisa simak perbincangan kami ini tentang bagaimana situasi Muratara saat ini dan mungkin kaitannya juga bagaimana program-program karena beliau juga memimpin sebagai Ketua DPD PKS Kabupaten Muratara. Dan teman-teman yang mungkin kenal dengan beliau bisa menyapa beliau di kolom komentar kami di YouTube Linggau Post Channel. Itu dulu ya prolognya dulu ya. Jadi kita di sini ditemani oleh tim Linggau Post Channel seperti biasa ada Kak Daka dan Kak Edi. Mungkin di studio di atas juga ada yang mantenginnya. Oke, Kak Herman, Ya, kan ini mungkin pemirsa adalah yang sering melihat di harian pagi Linggau Pos ya. Oh ini wajah Pak Herman Samsiar. Tapi sebenarnya kita mau tahu dulu bagaimana sebenarnya awalnya akhirnya Kak Herman ini memang mendedikasikan diri di Muratara. Karena dulu kan orang mungkin biasanya ini kalau tetangga beliau yang di Pelita mungkin tahu ya. Tapi bagaimana ceritanya bisa akhirnya full di Muratara sekarang gitu? yang jelas kita adalah ya lahirnya ya ibarat emas itu 24 karat asli Muratara. Wah. Ibu adalah orang tua dari ibu, dari nenek itu adalah Bingin Teluk, ya kan? Rawas Ilir ya? Ya Rawas Rawas Ilir. Ilir ya ya. Kemudian dari bapak itu ada yang Karandapo dengan Muara Rupit, ya, dan kemudian kita tinggalnya di Mandiangin karena nenek dari ibu itu adalah di Mandiangin. Di Mandiangin. Ya, jadi ya berarti full kita adalah Putra putra asli asli Muratara. ya Muratara, ya Musirawas Utara. Iya iya iya. Ini mungkin teman-teman yang berada di luar Sumsel bisa digambarkan dulu Kak. Muratara itu seperti apa sekarang? Muratara itu ya unik ya, ya kalau dari potensi daerah kita semuanya sudah tahu potensi daerah itu ya potensi alamnya ya, potensi alamnya ada ya tambang emas, minyak, gas bumi, biji besi, batu bara yang sedang ini berjalan itu sangat-sangat luar biasa. Bahkan itu ya saya beranggapan bisa ke depan Muratara itu bukan sekadar singkatan Musirawas Utara, bisa jadi ke depan dengan potensi yang ada kalau memang nanti ke depannya dikelola dengan baik bukan sekadar aja Muratara tapi menjadi Mutiara Nusantara dengan potensi SDA-nya ke depan. Tinggal lagi bagaimana kita mengimbangi dengan yaitu adalah SDM, mendorong Betul betul SDM betul. yang berkualitas ya. Maka saya yakin nanti ke depan Sumsel yang terkaya nomor 5 dan salah satu nanti akan meningkat karena ada Muratara dengan potensinya yang dieksplorasi. Oke. Berarti mungkin apa yang beliau jabarkan baru di awal ini biasanya ada datanya biasanya nanti ya. Kenapa beliau bisa bicara demikian? Pasti teman-teman juga harus tahu potensi apa aja yang beliau belum sebutkan tadi ya. Gitu. Nah, Kak, sebelum kita bilang Mas bicara tentang potensi, pernah dulu belajar di mana gitu mungkin bisa diceritakan. Atau mungkin ada teman-teman alumni ini ya nanti. Oh, Oh ini teman ya, saya dulu waktu oh SMA gitu gitu. ya. Ini kita ya kalau pendidikan sekolah dasar kita di desa Mandi Angin Mandi angin. 5 tahun ya SD-nya Oh, ya sampai kelas karena 5. nggak sampai kelas 6 karena dari kelas 4 ya semacam akselerasi tidak ke kelas 5 langsung ke kelas 6 Itu ya, biasanya act apa ya? ya, Anak-anak pinter ya? ya kelas 6 terus karena umur tamat SD itu 11 tahun akhirnya kita berangkat ke pondok pesantren di Seri Bandung akhirnya kembali ke MI. Oh, Ya kembali ke MI selesai sekitar umur 12 tahun akhirnya masih setara SD. ya akhirnya kita kembali ke Lubuk Linggau. Di Lubuk Linggau itu di MTS Negeri selesai tahun 93 ya
di MTS di Lubuk Linggau. Kemudian kita melanjut ke Pondok Pesantren Rodotul Ulum Salatiga, program 4 tahun MAK, dan selesai dari tempat itu. Oh, di Ogan ya. Ya, di Ogan Ilir. Kemudian kita melanjut. Ya ada beberapa tempat, memang kuliah kita ada beberapa tempat, ada 5 perguruan tinggi ketika S1-nya dengan kondisi mungkin ya perjuangan ekonomi sembari kita berjuang di lapangan, bergerak di masyarakat, dan kita mengabdi di beberapa sekolahan dan pondok pesantren, dan sempat juga menjadi kepala sekolah. Dari beberapa perguruan tinggi itu ya kelima perguruan tingginya, jadi S1 itu mungkin sampai 8 tahun, 9 tahun. Ini luar biasa. Selesainya kita di Institut Agama Islam Al-Aqidah Jakarta. Ya, sempat juga di Jambi, ya di Bangko itu 2 tahun setengah. Tapi basic memang agama ya, memang dari Bapak dikasih arahnya memang ke pesantren, ke Institut Agama Islam gitu ya? Sebenarnya mengalir saja. Yang mengalir. Kalau keinginan kita dulu bahkan kepinginnya masuk ke sekolahan umum dengan orang tua, ya kemudian kepinginnya waktu itu adalah ya ingin jadi TNI, cita-cita pada ya waktu itu. Makanya aktif di Pramuka, bahkan Raimuna 3 Sumatera Selatan di Sekayu waktu itu tahun 96 apa 95 apa 96 kalau nggak salah, saya perdana Ogan Komering Ilir. Oh, ya, dan pernah juga di ya, Paskim banyak waktu itu. banyak tempelan-tempelan Ya, gitu banyak ya tempelan-tempelan biasanya. itu. Ya, saya anggap bisa saja mengalir seperti biasa, tapi ketika berikutnya luar biasa. Ternyata ini adalah banyak hal-hal kurikulum kehidupan yang tidak didapatkan di sekolahan, tapi didapat di lapangan hal-hal seperti ini. Jadi mengalir saja. Berarti kita kalau kuliah kita jangan pernah gerutu gitu ya, kalau misalkan terpaksa harus pindah atau apa gitu. Ikutin aja gitu alurnya. Ya, kalau saya ngikuti alur, bukannya apa-apa, karena dari sisi kita nyadari ekonomi ya orang tua. Dulu pernah kita ikut tes mau berangkat ke Mesir pada waktu itu, ketika tahun 97 di IAIN Palembang. Pada waktu itu ya yang ikut ada tes itu, ya angkatan Abdus Somad lah, setahun dengan pada waktu itu. Ya Abdus Somad dari Riau. Nah, tapi ternyata ya ikut beasiswa, tapi kita tidak goal di tempat itu. Ya angkatan-angkatan ada teman, ada Dr. Abdul Khair, Dr. Toto Haryanto yang di UIN, Dr. Mukmin, itu teman sekelas. Seangkatan. Ya seangkatan dengan Abdul Somad. Saya juga ketika di pondok pesantren seangkatan dengan mereka. Mau ikut berangkat ke Mesir walaupun dengan dana sendiri, tapi pada waktu itu ya ekonomi moneter. Rupiah dari 2.500 melejit jadi ya 20.000. Kita memaksakan orang tua ingin berangkat, jadi akibatnya mungkin kita berlanjut sekolah sampai kuliah, tapi adik-adik bisa tidak sekolah. Jadi karena anak pertama, ya kita bertahan, sudah mengalir aja kehidupan. Saya tidak mikir harus jadi ini jadi itu, yang penting berjalan ya dengan baik, melakukan hal-hal yang dianggap ya baik, ya insya Allah kalau sudah berusaha melakukan hal-hal yang baik, ya kebaikan akan didapatkan. Amin. Itu quotes-nya hari ini. Quotes pertama. Nanti ada quotes yang lain. Tapi waktu itu pernah terbayang mau jadi wakil rakyat? Maksudnya waktu kuliah itu mungkinnya biasanya ya? Pada waktu itu tidak terbayang untuk mau jadi wakil rakyat, tapi saya menginginkan adalah untuk bagaimana bergerak memperbaiki daerah, memperbaiki bangsa ini dengan sumbangsi tulisan, karena kita aktif di organisasi. Oh iya, jadi bikin artikel gitu ya? Ya bikin artikel gitu, kemudian ya semacam kita ya memberi saran, masukan ya, masukan, baik ketika awal musyawarah pada waktu itu, ya baik pun di Palembang. Walaupun kadang ya sempat juga ikut-ikut demo ketika ya di. Tapi di ekstra kampus juga aktif ya Kak ya? Ya di ekstra kampus kita aktif, ya ekstra kampus aktif. Kita lebih ke di lembaga dakwah kampus. Iya LDK LDK. Berarti teman-teman yang sekarang sedang aktif di LDK mungkin atau di organisasi internal kampus yang lain, tekuni benar-benar Kak ya? Ya betul. Karena ilmunya kadang nggak harus di bangku kuliah loh ya. Bangku kuliah. Karena seperti ini, ibarat prinsip saya, nilai itu di sekolah, di kuliah
itu kita kejar mungkin ya sampai cum laude ya. Tapi kadang-kadang jangan menyepelekan nilai yang tidak cum laude tapi nilainya ke laut. Ya mungkin karena ada hal yang lain, dia mungkin aktif di organisasi, aktif di masyarakat. Disinilah kurikulum kehidupan yang tidak didapatkan, ya. Kurikulum kehidupan ini kadang tidak didapatkan di materi diajar di bangku sekolah, di bangku kuliah, tapi kita didapatkan bagaimana kita aktif di masyarakat, aktif dalam organisasi. Yang penting kita all out, ya, untuk bagaimana ya kita melakukan kebaikan-kebaikan ini sebagai wadah amal sosial kita untuk memaaf amal-amal sosial dalam hal kebaikan. Oke, pegang tuh prinsipnya. Saya juga dapat ilmu sebenarnya. Jadi sampai akhirnya kita benar-benar duduk jadi anggota dewan. Pada waktu itu pernah gagal nggak sih, Kak? Ya, kita tahun 1999 mulai pertama kali. Ya, sudah aktif bergabung waktu itu adalah di PK. Iya, belum PKS ya? Ya, belum PKS di Partai Keadilan. Keberangan guru-guru saya dan pembimbing saya adalah ketika di sekolah dulu itu adalah ya aktif di organisasi. Saya nggak tahu bahwa saya digiring ke arah itu dengan pengetahuan itu. Ngalir aja ya? Ya, jadi ngalir saja. Ngalir aja. Ya, pada waktu itu saya hobi menulis, diarahkan membaca buku. Ya, kemudian ada tulisan-tulisan termasuk yang berhubungan dengan Turki ya, pada waktu itu. Ya, buat mading, majalah dinding, dan kita pernah juga di Muhammadiyah di ICM ya, dan aktif juga dalam pembinaan pemuda Muhammadiyah buat mading pada waktu itu. Ya, bercerita tentang Turki dan bagaimana ke depan mengalir. Dan karena mereka ini ya termasuk tokoh HMI lah, Dr. Handes Iqbal Ramzi yang dulu di Senayan dan pernah juga dulu memimpin kongres ya yang di Palu ketika terpilihnya Akbar Tanjung pada waktu itu di Sumatera Selatan. Kemudian ada Kiai Haji Tongan Wafa, kiai kami ya di ini menggiring. Ya, saya yang ngalir saja, ya kan? Karena pada prinsipnya seperti ini, saya ingat apa yang disampaikan oleh guru itu, sudahlah yang penting terus bergerak. Ya, maka saya ada istilah leading by capacity, ya. Udah, yang penting kita berkapasitas, ya, bagaimana memimpin dengan kapasitas kita. Selagi kita tidak di tempat itu, orang berpikir, wah kayaknya ini udah cocok, ini udah layak. Seperti kayak gitu. Kita ingin seperti, maka saya sampaikan termasuk juga karena aktif juga ngisi sebagai narasumber di OKP di kemahasiswaan. Saya sampaikan seperti itu. Bagaimana Anda harus ya menjadi orang yang berkapasitas, tingkat pengetahuan, tingkatkan keilmuan, bagaimana berintegritas. Ketika kita berada di tempat itu, orang berpikir, wah, dia cocok di tempat ini. Bukan menjadi, wah, kenapa dia di tempat itu? Nah, jadi kita memantaskan diri dulu posisinya. Ya, memantaskan diri dulu. Ya, dengan prinsip istilahnya itu adalah ya percaya diri dan tahu diri. Percaya diri kita punya kapasitas, punya kemampuan dan berintegritas, tapi kita tahu diri juga siapa kita, apa yang harus kita lakukan, apa kekurangan kita. Berarti ketika maju itu memang bukan kitanya mau gitu ya, tapi memang dikasih amanah gitu untuk kepercayaan ya. Awalnya bukan karena mau memang didorong gitu. Ya, itu di calon, ya saya bilang saya tidak siap. Saya ini adalah kalau majunya percaya diri, tapi tahu diri tidak punya apa-apa gitu kan. Ya, dari modal nol. Katanya nggak apa-apa sih, tidak kita bagaimana membesar partai ini adalah wadah untuk bergerak, ya jadi forgetter. Ya saya tidak berpikir menjadi forgetter. Ya bergerak tapi bukan kandas. Ya ketika masuk di 2004 nggak dapat. Sempat gagal di 2004. Iya, tapi memang gerak tidak maksimal. Ketika 2009 evaluasi ya. Ya, mengevaluasi, saya bergerak maksimal. Ya, bergerak maksimal hampir dapat. Masih gagal juga. Iya, hampir dapat. Apa bedanya Kak di antara 2004 sama 2009? Iklimnya sudah beda. 2004 ya masyarakat rasa memiliki, ya ada hubungan kekeluargaan, ada hubungan dengan melihat bagaimana potensi. Itu semangat masyarakat, animo masyarakat masih lumayan pada waktu itu. Tapi ketika 2009 ya sudah mulai berubah, pragmatisnya sudah mulai. Justru sudah ada. Ya sudah ada, bumbu, tapi ya? belum keterlaluan gitu kan. Tapi ketika 2014 saya anggap adalah
ini sangat-sangat luar biasa. Tapi alhamdulillah ya lolos gitu ketika 2014, ya kan. Itu memang ini apa kalau sukses harus gagal dulu ya? Hmm. Ada evaluasi penting nggak di dalam proses mencalonkan diri? Maksudnya secara pribadi, kalau materi kan kita nggak bisa mengini ya. Ya, Tapi maksudnya melihat sosial yang seperti itu sudah jadi pragmatis dan sudah over lagi di 2014, apakah kita secara pribadi juga ya Bismillah aja lah gitu? Karena kita ngadepin sosialnya udah beda lagi gitu culture-nya. jadi yang berjalan ya bagaimana dinamika yang berjalan kita biarkan berjalan. Kita nggak usah harus Ya, ini. kita tidak usah harus larut, ya kan. Saya menyadari bahwa di dalam ya demokrasi ketika di dalam pemilu itu ya ibaratnya ada biaya politik, ya bukan money politik Nggak ya. bisa kita pungkiri yang Ya itu kita ya. bisa kita pungkiri. Karena masyarakat yang mau Ya kita ada biaya politik, operasional dan yang lain-lainnya. Mm. Tapi ketika mengarah ke hal-hal yang itu, ini yang membuat muter apa ya, muter otak apa yang harus dilakukan. Ya, kita mengimbangi, ya, kemudian kita sampaikan dengan mereka-mereka bahwasanya dengan pesta demokrasi pileg ini ada dua, ada rakyat pilihan, ada pilihan rakyat. Oh iya. Saya tidak tahu apakah saya rakyat pilihan, apa pilihan rakyat. Kalau rakyat pilihan kadang-kadang belum tentu terpilih. Iya. Tapi kalau pilihan rakyat dengan dinamika demokrasi, money politik dan yang lain-lainnya. Tapi saya sampaikan dengan mereka-mereka terus melakukan pendekatan-pendekatan, ya kan? Karena saya yakin kalau berdasarkan dengan kedekatan dengan masyarakat, pembinaan dengan masyarakat, ada teman juga yang di dewan, saya kira mungkin yang paling banyak suara, kita yakin banyak suara. Tapi ketika fakta di lapangan bukan itu. Iya. Masyarakat tidak bertanya apa yang kita lakukan, apa dengan kita mengadvokasi dengan apa tuh pembangunan dan seterus belah-belah dengan yang lainnya. Ya, tidak semuanya, ya kan. Tapi akhir-akhirnya mengarah ya wadi Firaun, ya kan. Ada tuh tawaran. Ya itu tetap itu udah rahasia umum, itu tidak dipungkiri. Nggak, maksudnya langsung ke Kak Herman atau ke teman-teman bawahnya? Ke teman-teman ada juga ke kita nyampaikan seperti itu, ya. Kita Tahun tidak, 2014 itu. ketika tahun 2019 ya udah sudah mulai periode dua ya. terang-terangan itu ketika tahun 2019, ya kan. Ya, tapi kita tetap kita sampaikan bahwasanya saya ya tetap maju dengan maksimal, tapi setidak-tidaknya ibarat ketika masa Nabi Ibrahim, saya adalah menginginkan bagaikan seperti burung pipit dengan paruhnya. Burung pipit itu ya pernah ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada yang mengkritisi burung pipit, apa yang bisa kamu lakukan membawa air dari paruhnya itu, ya, sementara gajah ngangkat kayu yang lain-lainnya, ini apa ya untuk mematikan api itu, apa kata pipit? Setidak-tidaknya nanti jadi catatan, saya adalah sudah di hadapan Allah nanti bersaksi, saya bagian dari pembela Nabi Ibrahim. Pihak yang mana? Iya, saya pihak dari membela walaupun tidak mematikan napi, tapi sudah saya melakukan itu. Nah itu jadi prinsipnya. Biarlah yang ini, tapi kita tetap melakukan ya hal-hal prinsip-prinsip kebaikan yang kita lakukan dengan meminimalisir dinamika yang ada. Ya, walaupun kursinya pun adalah kursi terakhir. Kan kita bukan masalah terakhir, yang penting dapat kursi. Iya. Ya terakhir, tapi insya Allah mudah-mudahan membawa Berkah ya. berkah. Ya, amin. Ya. 2023. Kayak mana, Kak? Wah, ini sudah mengarah ini. Tapi kan 2023, harusnya kalau kita targetkan biasanya tambah gitu kursi. ya 2023 dengan kita mengevaluasi ketika 2019 ya, itu ternyata bukan hanya popularitas, elektabilitas, integritas, ternyata isi tas juga untuk menentukan, ya kan, 4 hal ini. Maka dalam konteks pileg kita ya nanti di 2023 persiapan sampai 2024, makanya kita mengarahkan ada fokus poin kita di dalam program ya, untuk ya saya sebagai ya
apa ya, bagian daripada leader ya kepemimpinan PKS di Kabupaten Musirawas Utara. Sebentar lagi kami kan apa tuh ya ada Mukerda, Musyawarah Kerja Daerah. Fokus kami dua, pembinaan penambahan kader, ya kemudian yang kedua adalah penambahan kursi. Amin ya. Ya karena pembinaan dengan Targetnya penambahan berapa? kader ini adalah PKS itu kan partai kader. Betul. Partai kader, karena kita partai kader adalah wadah pembinaan dan penggerakan kader, pembinaan keluarga, bla bla dan seterusnya. Termasuk kita mengadakan kegiatan kemarin, bangkit pada penguatan keluarga yang diselenggarakan oleh BPKK. Jadi kita bukan ada kegiatan, ada uahnya ketika menjelang pemilu saja. Mungkin saksikanlah se-Indonesia, ya. Terus kita bergulir mengadakan kegiatan-kegiatan, ya tentu itu mengarah kepada ya pembiayaan. Jadi ini penguatan dan pembinaan kader. Kemudian karena dalam konteks Muratara untuk penambahan kursi, ya kita memang tidak dengan kader yang terbatas, tidak bisa ego juga, pokoknya harus kader yang maju seperti sebelumnya. Ya mungkin kita mengevaluasi, tetap kader-kader yang punya potensi kita dorong, tapi kita terbuka juga keluar dari saat ini. Mungkin ada pemuda yang potensial, ada tokoh-tokoh yang potensial, yang memenuhi syarat, tadi punya integritas, punya kapasitas, punya elektabilitas, punya isi tas dalam artian untuk operasional, ya kan? Tapi dengan syarat, mulai dari sekarang dia sudah bergabung dengan kita, setidak-tidaknya adalah kita ada pembinaan-pembinaan. Apa sih tujuan ketika duduk di menjadi dewan ini, duduk di parlemen ini? Mulai dia mengenal apa itu PKS, ya kan? Biar dia mengenal juga PKS ini ya bukan partai politik ansih, ya kan? Sekadar hanya wajah partai politik, ya ketika pilkada, ketika pileg, bukan itu saja. Tapi ini adalah bagian daripada wadah ya untuk kita mengembangkan ya semacam beberapa kegiatan-kegiatan yang terus bergulir dalam hal ya merajut bagaimana apa ya kebinekaan, ya dengan kebinekaan ini ya ada kegiatan-kegiatan kita adalah kegiatan ya silaturahim kebangsaan. Nanti kita ke depan kan ada program ya mungkin kita ke struktur, ke Polres, ke Dandim, ke ya tokoh-tokoh masyarakat, ke kepala daerah, dalam artian ke pengurus PKS. Kita menyampaikan ini loh PKS, apa tujuan PKS, dan PKS menyampaikan kepada mereka siap bersinergisitas dalam hal bersama melayani rakyat. Oke. Itu yang memang moto ya, moto sekarang. Berkhidmat untuk rakyat. Jadi teman-teman, Kak Herman Syah Samsiar ini, beliau juga menjadi Ketua Komisi 1 DPRD Kabupaten Muratara. Jadi tadi sekilas bagaimana perjuangan beliau dari seperti titik nol ya, sampai sekarang. Terus sekarang sudah jadi Ketua Komisi 1, gimana Kak ngelihat Muratara? Mungkin dari sisi sosial ekonominya dulu. Politik juga sih, tapi kalau politik sudah sedikit ada gambaran ya. Sosial ekonomi seperti apa? Dari kondisi sosial ekonomi di Kabupaten Musirawas Utara ya saat ini, ya ini sebelum saya menyampaikan mungkin mengarah ke sana, mungkin kondisi terkini lah ya, kondisi sosialnya. Baru-baru ini ya kita ada berbagai macam demo ya, gejolak penutupan jalan nasional negara yang ke sekian kalinya, 6 kali kalau nggak 9 kali ya. 9 kali selama DOP kalau nggak salah. 9 kali ya semenjak dari awal pemekaran 2013 sampai kini. Baru-baru ini adalah karena ya apa ya, sebenarnya Bupati itu adalah sebagai kepala daerah menyampaikan, dan Bupati dan Wakil Bupati itu sebenarnya adalah implementasi dari Perda nomor 17 tahun 2019, ya kan? Mungkin karena sosialisasi, Perda kan sudah berjalan dari sebelumnya, ya sudah banyak prosesnya. Saya termasuk ada di dalam itu. Prosesnya sudah berjalan, ya sudah berbagai macam kajian, ya pemerintah
ya tokoh-tokoh sudah kita panggil, ya. Karena ada beberapa hal kita anggap ada little tradition, ada grand tradition. Nah, pesta malam ini ya memang sudah ada semenjak sebelumnya, ini harus dipertahankan katanya. Budaya. Tapi, ya budaya, ya kan. Kita tidak menyalahi, pada waktu itu ada nilai gotong royong pada panitia yang berkebaya, pakai tanda ya panitia. Ya, nah, tapi berikutnya dia di perjalanan waktu ya yang menjadi bukan little tradition, tapi yang menjadi grand traditionnya, ibaratnya ada mazhab diisi dengan nilai-nilai yang penuh dengan hal-hal yang negatif. Di luar dari. Ya di luar dari itu. Ya kita ya sudah rahasia umum lah ya hal-hal negatif yang di dalam itu. Nah, akhirnya sepakat ya dibuat perda untuk meminimalisir itu. Sebenarnya bukan ditutup, dibatasi. Ya kan. Nah, karena pembatasannya itu sampai sore jam 8 menjelang malam, sehingga dianggap ini. Nah, maka itu kondisi. Alhamdulillah sekarang sudah kondisi biasa di awal. Jadi jangan takut ke Muratara ya. Pemirsa yang mau ke Muratara atau investasi Kak ya. Oh iya, jangan takut. Kita sudah ini biasa gejolak-gejolak. Sebenarnya Muratara itu ya tinggal kita bagaimana memberi pemahaman ke orang-orangnya, walaupun dikenal keras ya, tapi insya Allah ya tegas orangnya. Ya. Tinggal bagaimana ya sosialnya bagus, tapi bagaimana kita melakukan pendekatan-pendekatan ya, dalam artian pendekatan-pendekatan kekeluargaan, pendekatan-pendekatan ya kita melakukan hal-hal yang dalam artian diberi pemahaman. Mereka setelah diberi pemahaman, alhamdulillah ya mengerti dan berjalan ya dengan baik. Ya. Nah, kemudian masalah tentang yang berhubungan dengan itu dari kondisi ya sosiopolitik. Kemudian ada hal mungkin kita menginginkan ke depan, termasuk juga dengan pemerintah daerah dan masyarakat. Dari pemerintah daerah ya kita menyarankan ya kita siap bersinergisitas, karena ini kan ya kita tidak pesta lagi. Ibarat pesta itu 7 hari 7 malam kita pesta, ya kan, 7 hari 7 malam pesta, ada panitianya, ada yang lain. Selesai 7 hari 7 malam ini ya kalau kita analog dalam keluarga ya selesai. Yang membebani hutang hari ke-8 itu adalah keluarga. Hal-hal yang lain, bengek yang lain bla bla adalah keluarga. Begitu juga ini, kita pesta demokrasi, pesta sudah selesai. Setelah pesta sudah selesai, ya siapa? Ya kita adalah Muratara, pemerintah dalam hal ini eksekutif dan legislatif, bagian dari keluarga menanggung hal yang dari segalanya. Kemarin ini kan baru-baru ini sibuk dengan tentang SPH. Iya betul. Ya kan, surat pengakuan hutang. Nah, dalam sisi SPH itu ya SPH itu bukan hutang mantan Bupati Sarip Hidayat, bukan juga hutang Bupati sekarang adalah Depi Soehartoni sebagai Bupati dan wakilnya ya Seinayatullah. Tapi itu adalah hutang Pemda, pemerintah daerah, siapapun yang berada di tempat itu. Ini harus dipahami. Ya. Jadi jangan saling salah dulu ya. Ya jangan kita saling menyalahi, ya kan. Nah, tapi tinggal diberi pemahaman. Ya, masalah yang berhubungan dengan itu. Tapi kita dorong bagaimana ini ada semacam stabilitas yang kondisi yang ada di masyarakat, ya kondisi yang sekarang ya. Maka ya pelan-pelan untuk apa. Nah, tapi kita menginginkan adalah intinya bagaimana ada semangat perubahan. Semangat perubahan itu kita melakukan pendekatan-pendekatan pemerintah daerah ya, dalam hal ini kita menginginkan jangan anti kritik. Ya harus menerima kritik. Masukan. Ya, dalam arti kritik-kritik yang membangun. Kemudian ke para pemuda yang lain-lain, yang para pengkritik yang menggelitik ini, jangan hanya mengkritik, silakan mengkritik, kritik membangun, tetapi kritik itu kalau bisa memberi solusi, ide-ide dan gagasan. Ini kritikan, ya. Tapi ya sebaiknya seperti ini, ide-ide dan gagasan, jadi kan berkembang, ya. Bahkan kita dorong bagaimana pemuda, ada pembinaan kepemudaan apa berikut ke depan itu adalah sampai adanya di Muratara itu adalah
ada perda pembinaan kepemudaan. Sedang Ya, diperjuangkan itu ya. ya sedang diperjuangkan. Maka kita kemarin, baik pun saya sebagai ketua Komisi 1, sebagai ketua praksi juga, dan ketua DPD PKS di Kabupaten Sulawesi Utara, kita pendekatan dengan OKP mendorong mereka bagaimana di Muratara ini adalah ada perda kepemudaan. Sembari mendorong ke depan adalah SDM berkualitas. Karena SDA yang luar biasa itu harus didorong dengan SDM berkualitas ke depannya. Karena antara SDA, antara beberapa perusahaan yang ada tidak imbang dengan kesejahteraan yang ada di Kabupaten ya Musirawas Utara. Jadi didorong ini ya dengan keunggulan SDA, kemudian nanti ke depan didorong dengan SDM yang berkualitas para pemuda-pemuda ini, ya insya Allah akan terwujud Muratara, Musirawas Utara, Muratara, Mutiara, Nusantara yang ada di Barat Indonesia, insya Allah. Oke. Jadi ini sudah ada goalnya ya. Jadi apa yang sudah beliau sampaikan ini sepertinya nanti masyarakat yang menyimak dari perbincangan kami setidaknya sudah tergambar bahwa situasi Muratara saat ini seperti ini, dan jangan takut berinvestasi di Kabupaten Muratara karena Muratara sangat kaya dan apalagi putra daerah ya. Harus bisa membangun, ikut berkontribusi. Kan kita di Komisi 1 ada juga di situ bidang pendidikan ya Kak ya? Ada. Oke. Di Muratara sudah ada kampus. Tapi sebenarnya untuk menciptakan SDM itu kan memang sedikit banyak memang harus perguruan tinggi yang ada pendekatan dari beberapa perguruan tinggi belum untuk masuk Muratara selain Institut Agama Islam Al-Azhar dan STIT ya, Al-Madhiriyah. Ada maksudnya kampus-kampus yang memang sudah pendekatan sudah sampai ke legislatif juga gitu. Untuk sementara kalau hubungan dalam artian secara personal ya dengan yang ada di perguruan tinggi ini, baik pun kita sebagai di komisi maupun ya sebagai ya individu dan sebagai ketua partai, ini tapi dalam konteks ya bukan masalah yang ada hubungannya dengan pemerintahan, bukan ya. Ini kita sudah melakukan pendekatan itu, bahkan ya kalau saya kayak di Al-Azhar ya memang saya bagian daripada Al-Azhar dan dosen dari Al-Azhar juga. Ya di Al-Azhar juga. Kemudian di STIT ini ya di tempatnya Ustaz Sukri ini ya ada beberapa teman Ustaz Sukri kemarin minta ya dengan kita mengarahkan kepada teman-teman untuk yang menjadi dosen di sana. Ada beberapa teman-teman menjadi dosen di sana, ya kan? Ini untuk cikal bakal ya ke depan ini yang ada. Kemudian ya pemerintah ini bagian pemerintah mendorong juga ke perguruan tinggi untuk beasiswa keluar ke perguruan tinggi ya. Bagaimana pengembangan SDM ke depan. Tapi itu kan keluar ya yang berhubungan dengan ya perguruan tinggi. Tapi untuk yang terdekat ini adalah bagaimana pemuda ini ya ada semacam pemberdayaan, pembinaan. Kita kan banyak ada yang di luar, yang kuliah di kampus-kampus di luar. Mereka kan kembali ke daerah. Ketika kembali ke daerah, bagaimana pemberdayaan? Ya mereka ya ingin berkontribusi. Jangan sampai terkesan ibaratnya tikus mati di lumbung padi. Yang katanya SDA kita melimpah, tapi tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat. Yang katanya perusahaan banyak, ada 33 lebih perusahaan, ya. Tapi apa sih dengan kehadiran perusahaan itu? Orang-orang bekerja di perusahaan itu banyak orang luar. Betul. Ya kan? Nah, makanya ke depan ya saya sangat merespon, saya dengar sambutan ya Bupati Kabupaten Sulawesi Utara adalah bagaimana ya ke depan didorong ya putra Muratara berada di tempat itu, bukan sekedar jadi pekerja. Memang ya. Pengambil kebijakan kalau bisa ya. Iya, pengambil kebijakan. Ya kan, pengambil kebijakan mungkin di manajernya, walaupun kita ada juga manajernya, sudah ada manajer. Tapi ini ya tentu ya ini harus dipersiapkan. Harus ya berkualitas tidak mungkin dulu, ibaratnya orang belum bisa nyupir ya kita serahkan mobil. Itu berdampak nanti ya akibatnya yang dalam mobil ketakutan,
ya, dan dan kepercayaannya juga juga nanti. ya hilang kepercayaan juga. Maka ini ya dipersiapkan. Yang jelasnya inilah perlu sinergisitas bagaimana kita dalam memahami pemahaman hal-hal ini yang baik dan bagaimana meyakinkan yang di luar, investor dan lain-lain. Muratara ini luar biasa. Maka saya katakan Muratara ini bukan sekadar, saya ulangi sekali lagi, bukan sekadar singkatan Musira Utara, tapi Murataranya dengan SDA dan STM yang ada di luar, ya dengan potensi-potensi yang ada, menjadi yakinlah menjadi Mutiara Nusantara ke depan. Ini perlu kita hashtag ya, Ya. hashtag Mutiara Nusantara, jadi biar menggelegar juga. Lalu melihat SDA yang berlimpah dan SDM yang harus dipersiapkan berkualitas, itu kira-kira kalau dari Kak Herman sendiri, sektor apa sekarang yang harus jadi prioritas dulu gitu? Kalau ini saya kira yang untuk dia prioritas ini adalah kita kan banyak perkebunan, ya perkebunan sawit, ya bagaimana itu yang dikembangkan. Yang ini yang untuk ekonomi kerakyatannya ya. Iya benar-benar. Kalau masalah karet, masa depannya gimana di Muratara? Ya belum bisa ini ya. Kalau potensinya ada, tapi perkembangannya dan masyarakat juga banyak udah beralih ke sawit. Ke sawit itu layamut olah yahya, hidup tidak mati tidak, ya kan. Nah, kemudian sektor tambang. Nah, sektor tambang ini ya ada minyak, bahkan kan banyak ada yang minyak apa ya di galian masyarakat dianggap ilegal. Tapi bagaimana ini dilakukan pembinaan dan ya batu bara, ini harus dipersiapkan. Ya, pemerintah harus hadir bagaimana mempersiapkan orang-orang ini. Ya, bila perlu dengan ada pembinaan, dengan ada ini nanti ada perda kepemudaan. Ya, disiapkan melalui APBD ya pembinaan ini. Ya, yang ke depan ini adalah bagaimana diarahkan itu untuk mempersiapkan SDM ini. Betul ya. Ya kan? Percuma kita SDA yang banyak kalau tidak SDM nanti SDA-nya siapa yang pegang ya? Ya siapa yang ngelola gitu kan? Ya kan? Nah itu masalahnya. Terus teman-teman yang sekarang pemuda mungkin sekarang lagi belajar di IPB, ITB ya mengabdi ke tanah kelahiran lagi. Iya. Karena butuh ya SDM. Nah sekarang timbul pertanyaan, bagaimana dengan SDM yang ada sekarang? Iya. Dengan SDM yang ada sekarang, baik pun itu mungkin di pemerintah, di OPD yang ada. Nah ini kita sampaikan mungkin ya baik pun secara langsung, mungkin saya sampaikan, tapi dengan bupati sebelum pernah saya sampaikan, dengan bupati yang sekarang juga ya pernah di ruang paripurna, harus semangat dan berani melakukan perubahan. Tapi perubahan substansial, bukan perubahan normativitas, ya kan? Nah, bagaimana dengan umpamanya ya ada OPD yang ada sekarang. Kalau itu memang dianggap kita ingin larinya 70, tapi ini nggak bisa mengimbangi dia larinya 20, ya bagaimana? Ini kan apa ya? Bisa kita keluar, ya putra-putra daerah yang ada di luar kita ajak masuk, ya. Kemudian terbuka setidak-tidak terbuka untuk awal bagaimana dia bergabung di seleksinya itu ya. Seleksi. Tetap dia pakai seleksi yang ada di Muratara, sehingga orang-orang yang ada di Muratara juga ikut bisa menerima. Ya menerima, ikut belajar kita dengan keterbukaan. Iya. Ya. Jadi keterbukaan dan bagaimana kita menghilangkan ya egosentris kedaerahan, primordialisme sempit itu ya kita buang. Itu saya kira tidak substansial. Ya, nah itu kalau itu terselesaikan ya insya Allah ya kemudian dengan sikap kenegarawan para pejabat-pejabatnya, kepala daerah yang ada, ingat pesta analogi dengan pesta keluarga, pesta telah usai. Ibaratnya kalau pesta 7 hari 7 malam, hari ke-8 ya masalah tentang ya hutang, tentang jangan makan, lagi. Ya makan-makan, apa yang lain-lain itu adalah tanggung jawab kita bersama. Ya, dan sekarang kita dorong bagaimana pemerintah ini adalah berjalan dengan baik. Intinya visi misinya ini ya berjalan baik. Kita dorong ya untuk bagaimana ini adalah bermanfaat untuk masyarakat, untuk daerah. Sekali lagi untuk menuju Muratara, Musira Utara, Muratara, Mutiara Nusantara.
Oke, menarik ya. Tadi Kak Herman sempat menyentil tentang SDM di pemerintahan. Kita juga beberapa hari kita sempat headline kan itu di Harian Pagi Linggau Pos. Tentang rekrutmen TKS, mungkin ada masukan Kak untuk Pemda? Eh, Wah, ini sangat sensitif ini. Ya, ya. Berhubungan dengan TKS, ya kita sudah 2 kali kita mengundang ya sebagai Komisi 1, sempat juga kita lintas komisi dan Komisi 2 itu kita undang ya, ada inspektorat, kemudian ke OPD ya yang berhubungan dengan mitra kita, ya kemudian yang lain-lainnya untuk mendalami itu. Nah, berhubungan dengan TKS ini sebenarnya ya, ini saya belum bicara yang sekarang. Dari 2018, 2017 ya, dengan kondisi TKS yang ada, yang sudah saya bayangkan akan berdampak dengan kondisi seperti ini. Bola panasnya itu ya? Iya, bola salju kok bola panasnya. Maka pada waktu itu sudah saya sampaikan, baik pun melalui Komisi 1, tanya dengan teman-teman maupun secara pribadi, ya bagaimana kita ada uji kompetensi, bagaimana kompetensi yang ada ini di TKS ini, yang kemudian dari sisi apa tuh honornya ya, yang manusiawi, jangan sekadar hanya rekrut titip tatap titip gitu ya. Ya, cuma hanya itu berjalan. Saya katakan ini kan tidak substansial, ya hanya normativitas. Nah, cuman pada waktu itu, mohon maaf ya, sebelumnya ke pemerintahan, ya saya katakan Sarip Depi pada waktu itu, mungkin yang saya sampaikan dianggap miring berhubungan dengan TKS. Kenapa dianggap miring? Seakan-akan saya adalah, karena ini adalah pestanya kemarin, seakan-akan saya ini orang bagian dari akis topi kira-kira seperti itu. Ya kan? Ini bajunya siapa? Ini makanya kita harus objektif melihat sesuatu itu. Nah, makanya ini yang berhubungan dengan ini, kan di PP 49 tahun 2019 itu 2018 itu melarang PPK pejabat pembina kepegawaian, dalam hal ini bupati atau bupati, untuk pengangkatan tenaga honor atau sebutan lainnya. Iya. Kan sudah jelas di tempat itu. Nah, tapi berikutnya kita lihat ada apa ya, dari 2018 itu masih ada aja penambahan sampai ya, di angka 4.000 katanya. Ya, sampai di angka 4.000. Nah, maka ini harus dilakukan semacam apa ya, dievaluasi kembali. Tetapi di dalam hal mengevaluasi ini ya, kita sudah memberi masukan melalui komisi. Ya, kemarin nanti kalau nggak, mungkin insya Allah masih ada tersimpan di tempat ini. Itu kita minta kepada pemerintah pada waktu itu ya, hadir, sekda hadir, yang lainnya hadir, untuk dilaksanakan rekrutmen tenaga kerja sukarela atau dengan sebutan lainnya, dengan asas kepatutan, kewajaran, dan efektif terhadap tenaga kerja sukarela, dengan mengutamakan yang sudah bekerja sebelumnya. Karena kemarin kepada PP 49 tadi kan 2018, ya kan, melihat dengan yang sudah mungkin kerja 3 tahun, 6 tahun, ya bahkan 7 tahun, ya. Jangan sampai ini sudah bekerja 3 tahun, 6 tahun, 7 tahun, tapi ini mengutamakan yang setahun. Ya, tinggal lagi mungkin termasuk honornya ini, pun ya. Ya, itu yang 2018 dan diarahkan kepada ke P3K. Karena honor itu nggak ada honor dalam PP itu, tapi diarahkan untuk ngisiin ke P3K. Ya kan? Nah, ada selain daripada itu namanya ada pramubakti, pramusaji, sopir, dan yang lain-lainnya. Mungkin bisa yang baru. Karena mungkin ada yang lama, 6 tahun, 7 tahun diletakkan di sopir umpamanya. Dia nggak mau punya sopir. Iya. Ya kan? Nah, maka ada pengecualian. Ya. Nah, kemudian di pasal 13 Undang-Undang nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, itu ya
eh, ada jabatan administrasi, ada jabatan fungsional, ada jabatan pimpinan tinggi. Ya, nah, ya PPK dalam hal ini adalah kepala daerah. PPK ini adalah pejabat pembina kepegawaian. Itu ngisi jabatan administrasi dan jabatan tingginya. Ya, nah jabatan tingginya yang itu tentu ada berhubungan dengan ASN. Ya, atau bisa diisi dengan apa ya? Ya hal-hal yang di luar itu diisi dengan P3K. Tapi pramubakti, pramusaji, keamanan dan sopir, ya karena sifatnya adalah jasa, mungkin bisa. Bisa untuk ya. yang baru. Maka yang berhubungan dengan ini kita masih mengevaluasi yang berhubungan dengan ya TKS ini sudah sampai di mana. Ya. Kemarin kita sudah melakukan dengan mitra, kita pemanggilan mitra. Intinya kita berharap adalah ada perubahan dan kemudian ya mereka yang masih kerja ini masa ya digaji umumnya 350.000, digaji 700, yang manusiawi lah ke depan. Tapi disesuaikan, mungkin ini sudah 6 tahun, ini yang 3 tahun, jangan yang 6 tahun ya dikalahkan yang baru masuk. Kemudian di strata pendidikan juga, ini SMA, ini S1, yang SMA ini sebagai apa, yang S1 ini sebagai apa. Jangan kayak satu lead gitu ya, SMA sama S1 sama jadi, gitu. Jadi inilah namanya pemberdayaan sesuai dengan kapasitasnya. Inilah pemberdayaan. Maka saya katakan leading by capacity, memimpin dengan kapasitas. Jadi tempat itu sesuai dengan kapasitas. Ya, jangan kita dengar wah ini wah ini banyak, ada 40, ada 60. 60 ini kerja apa? Job desk-nya harus jelas Job juga. desk-nya harus jelas. Ya. Umpamanya ini kan operator yang gimana operator? Ya itu kan. Nah, maka ini ke depan ya harus kita evaluasi. Sebenarnya kalau melihat dari kuantitas, dari 4.000 itu bisa diefektifnya ke berapa Kak? Paling mentoknya gitu. Ini kita punya. Ada 50% nggak kira-kira yang bakal direkrut baru itu? Ya walau kita belum bisa ini menjawab sekarang, itu agak sensitif. Tapi yang jelas data-data ini dari 2017-2018 saya minta dengan melalui komisi, minta ke pemerintah pada waktu itu, minta data-data lengkap mulai dari tugas di mana, namanya siapa, itu ke pemerintah. Nggak berhasil, tapi baru sebulan yang lalu ini diserahkan Sekda langsung dengan Komisi 1. Ya, punya data berapa yang dibutuhkan. Ya, maka ini ada jumlah TKS yang terdaftar, jumlah TKS yang aktif, jumlah yang akan dipekerjakan, tapi derap dari mereka ini. Ya, untuk dibutuhkan sementara. Maka kita sampaikan, mungkin ke depan kita evaluasi kembali, ya bagaimana hal-hal yang dilakukan ini, bagaimana hal-hal substansialnya, bukan sekadar normativitas data, ya itu kan. Kemudian efisiensi, ya efektivitasnya, itu tentu yang ke substansialnya. Kalau data ini lengkap dari 4.000 sekian itu per OPD, ini sudah ada, bahkan nama-namanya bekerja tahun berapa, ada lampiran ya ada lengkap ini semuanya. Paling banyak di mana itu Kak? TKS kita? Ini yang ada ini di Satuan Polisi Pamung Praja. Paling banyak ya? Ya, ada di RSUD, ada kemudian di Dinas Pendidikan. Oh ya, kalau guru memang nggak bisa. Bagian umum dan perlengkapan itu saya kira hal yang ya wajar gitu, ya kan. Tinggal kembali untuk ke depan untuk dievaluasi. Alhamdulillah, ya sangat luar biasa. Udah bertahun-tahun kita minta, dan akhirnya keluar. Ya. Kan DPR gimana melakukan pengawasan kalau DPR sendiri tidak punya data? Kan data ada di sekretariat. Di sekretariat. Ya. Ini perkembangan yang luar biasa kita dapatkan, bahkan didokumentasi, diserahkan langsung oleh Sekda Pak Alwi Rohan, disaksikan oleh asisten pada waktu itu dan beberapa OPD, dan saya langsung yang menerima sebagai ketua komisi. Jadi kita bisa evaluasi. Ya. Kalau seandainya ini, nah ke depan bahkan kita minta, mungkin itu nanti melalui Komisi 2,
ya bahkan data-data gaji, berapa gajinya ini, siapa yang nerima gaji ini, Biar nggak kecolongan. ya kalau memang ada hantunya, mana yang hantu itu, ya kan, ini memang negara loh. Tanda kutip ya teman-teman ya. Iya. Nah, kan seperti itu. Daripada kita seuzon jadi nanti harus by data. Nah, makanya kita minta, by data. Dengan data Iya. ini, ya, dengan data ini kita bisa melakukan hal-hal ini, ya, dan juga dengan mereka-mereka yang ada ini, kemudian yang sudah dirumahkan kemarin, ya, kita nanti itu ditupoksinya di Komisi 2 nanti bertanya. Ya, bagaimana kalau bisa? Ya, jangan lamban lah kira-kira seperti itu OPD yang ada ini. Biar Ya kan? cepat ininya. Biar cepat itu. Oke. Karena kadang apa ya, TKS ini isu yang cukup santer ya. Yang dirumahkan sedang menunggu, yang sedang tidak dirumahkan nunggu gaji nih. Tapi sebenarnya itu masih bisa kita bagaimana melihat nanti perjuangan dari Kak Hermansyah dan teman-teman di anggota DPRD Kabupaten Musirawas Utara. Dan semoga rekrutmen TKS ke depan ya memang sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan kemampuan anggaran ya Kak ya. Ya, betul. Biar tidak ada masalah di kemudian. Tapi nggak ada nama Mbak Uli di sini. Ada sebenarnya. Sudah bisa nggak ada nama Mbak Uli. Saya termasuk yang hantu itu. Oke, kita sudah berbincang banyak dengan Kak Herman. Mungkin ada Kak yang belum sempat saya kulik dari program DPD PKS Kabupaten Muratara ini apa sebenarnya ke depan gitu. Dan yang sedang ini kan saya sering lihat di Facebook tuh ini kegiatan-kegiatan. Tapi sebenarnya ada apa program lain yang mungkin belum masyarakat belum tahu dan ternyata sangat berefek nanti ke depan untuk masyarakat gitu. Yang mana tuh? Program DPD dulu. Oh, program DPD. Jadi program DPD ini secara garis besarnya ya. Kalau untuk ya turunannya nanti kita ada musyawarah kerja daerah dalam waktu dekat ini, ya kan? Ya mungkin lebih ininya nanti kita sampaikan. Tapi secara garis besarnya itu kita adalah ke pembinaan kader, ya plus penambahan kader. Yang ada kita bina. Kemudian kita lakukan ya ada penambahan. Pembinaan ini termasuk pembinaan yang berhubungan dengan keluarga, maka kita ada BPKK, bidang perempuan dan ketahanan keluarga. Ya kan? Ada unit yang terkecil di masyarakat itu adalah keluarga. Ya, kalau keluarganya baik, insya Allah keluarga baik. Kalau keluarganya tidak baik, bagaimana memimpin ke depan? Orang di keluarganya tidak baik, memimpin keluarga tidak baik, ke depan. Maka ini kita tekankan. Dan maka kita lakukan ada semacam kegiatan-kegiatan. Kemarin Mbak Uli lihat mungkin di medsos di apa itu adalah bagian daripada kegiatan-kegiatan program kita. Ada outbound. Outbound itu adalah bagian daripada ada edukasi ya. Mungkin tidak bisa kita sampaikan di publikasi, tapi bisa dirasakan hal-hal itu. Terus ada pembinaan-pembinaan untuk bergulir. Jadi itu aja nanti kita kembangkan ya untuk di program-program kita ke depan. Kemudian yang kedua itu kita penambahan kursi. Penambahan kursi dengan mengevaluasi hal-hal yang sudah ada ini, apa yang harus kita lakukan, ya. Tetap ya kita yang berkapasitas, integritas, elektabilitas dengan sedikit isi tas. Ya, untuk dalam artian untuk ya operasional. Itu yang untuk di program DPD ya kita ketemukan. Nah, kemarin ada kegiatan apa ya? Kita aktif di kepemudaan juga sekarang Kak ya? Apa? Jadi kepemudaan juga memang sekarang milenial sepertinya sudah. Oh, di kepemudaan kita justru lebih banyak juga program kepemudaan, termasuk ke bagaimana pembinaan mengarah ke ekonomi, kemudian ke kreativitas, ya pokoknya mungkin ya yang berhubungan dengan broadcast, kemudian dengan menulis dan yang lain-lainnya ada itu. Kita sudah ada, kita lengkapkan. Pemberian skill gitu ya? Ya, ke pemberian untuk skill, ya art skill ya. Sudah ada itu di untuk program kita ke depan. Tapi maka saya katakan garis besarnya kedua, itu ada di pembinaan kader. Iya. Ya kan? Pembinaan kader, kemudian ke penambahan kursi. Nah, kalau kemarin gerakan GPYD, GPYD itu termasuk bagian dari program personal saya sebagai Alek. Oh, jadi bukan DPD-nya?
Ya bukan di DPD-nya, tapi tetap karena saya adalah kader PKS, ya untuk melakukan ini tim-tim ini adalah orang-orang Ya, yang teman-teman berhubung kita ini, ya karena nggak ada biaya operasionalnya ini dengan gerakan keikhlasan. Ya Tapi kan? itu memang terbantu ya, teman adik-adik duafa ya yang Ya alhamdulillah. Itu kan pernah saya sampaikan dengan Mbak Uli, wawancara Mbak Uli ketika pertama dilantik kan, Iya, apa iya, aja benar. program-programnya. Salah satunya adalah itu santunan yatim dan duafa. Jadi kegiatan ini bergulir, eh, ada 8 tahapan, kan sudah beberapa tempat kita lakukan. Itu menyisih dari sebagian rezeki, lebih dari setoran kita ke struktur, ya kita sisihkan, ya kan. Jadi tahapannya adalah tahapan pertamanya kita keliling sembari mengedukasi, memberi mengarah pendidikan untuk mereka, ya memberi motivasi untuk mereka. Ya kemudian kita memberi santunan, ada bingkisan, buku-buku dan sedikit ya uang ketika kita silaturahim. Kemudian tahapan berikutnya kalau setelah selesai itu kita ingin mengadakan semacam pentas seni yatim duafa yang berprestasi. Ya kan? Kegiatannya kita tidak keluar, itu adalah murni sebagian dari ini, dan bahkan pada tindak lanjut berikutnya setelah terakhir tidak mungkin kita semuanya. Saya pinginnya semuanya diinikan, tapi kita menyesuaikan dengan biaya. Berikutnya kita sampai ke anak asuh insya Allah. Wah, Ya jadi kan? memang Ya. bukan bergerak ketika mau coblos ya. Dari Ya. sekarang dia udah ini. Ya ini kan masih lama ini. Ya, kalau bisa dekat-dekat dikiranya ada hal-hal yang Ada ini. udang di balik Nah, apa. tapi kalau bisa kita mengajak teman-teman yang lain, bahkan teman parpol-parpol yang lain, luar biasa kalau kita melakukan kegiatan sama dengan kegiatan menjelang pemilu. Lebih banyak wah, yang lebih bermanfaat. baik itu. Kan yang Ya. penting untuk bermanfaat dulu ya. Ya untuk bermanfaat dulu. Ya kan? Berkahnya nanti insya Allah. Ada juga yang bilang, wah nanti gimana pemilihan kalau kayak gini banyak pengeluaran, lebih baik menabung saja. Ya, tetapi kita percaya diri dan tahu diri. Percaya diri bahwa kita melakukan ini adalah dengan maksimal, dengan melakukan kegiatan-kegiatan ini, ya ada nilai-nilai yang terinternalisasi di dalamnya itu. Kemudian kita tahu diri juga, ya kan, tahu diri dalam artian siapa kita. Kita dipilih oleh masyarakat. Kita menggapai butuh ridha Allah. Apalah arti kita kalau Allah tidak ridho? Betul, betul. Ya kan, kesehatan ini adalah rahmat anugerah Allah. Ya bagaimana kita melaksanakan ini dengan baik. Oke. Klop ya, sudah lengkap ya perbincangan saya dengan Kak Hermansyah. Ini lebih nih 30 menit kayaknya. Semoga saja apa yang beliau bagi ilmunya dengan kita tadi bisa bermanfaat untuk kita semua dan pemirsa Linggau Post Channel. Dan kita ucapkan terima kasih dengan Ya, Kak Hermansyah Samsiar sama-sama. karena Oh, berkenan iya, menyisihkan waktu, karena beliau sangat padat sekali ini meskipun hari Sabtu harus datang ke studio untuk bisa berbincang dengan kami tim Linggau Post Channel. Semoga apa yang beliau sampaikan memberikan berkah untuk kita semua, dan semoga apa yang menjadi doa dari teman-teman di DPD PKS Muratara dimudahkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu saja Kak Herman dan teman-teman di studio, Pak Solihin mungkin di rumah ya ini menyaksikan kita. Kita sapa dulu Pak Solihin dan Mas Budi Black dan teman-teman di bagian keuangan pemasaran. Sampai salam dengan beliau. Oh iya, Ya. mungkin beliau sekarang lagi di Rawas betul. Ilir Pak. Iya. Itu saja kebersamaan kita di siang hari ini. Selamat siang dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.